Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurun Baleho Habib Rizik? Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Marwah TNI sudah diinjak-injak oleh seorang oknum Habib macam ini. Ini Habib dari dulu. Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa! Bahar pun dilaporkan ke polisi. Ya pasti ini politik lah, ya pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Ya jadi kriminalisasi ulama. Lah wong kamu kriminal dulu, kriminal pakai seragam ulama kok. Lebih tepat kalau saya itu ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan, dianggap ulama ini si kriminal. Jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. Bahar bin Smith hari ini dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus ujaran kebencian di Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Ya, hingga saat ini saksi yang telah diperiksa menjadi 50 orang dengan 6 buah barang bukti. Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa! Karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantimas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran. Secara umum apa yang terjadi kepada Bahar Smith itu adalah satu targeting untuk menjadikan yang bersangkutan karena dianggap kritis kepada pemerintah itu dibungkam dengan cara seperti ini. Apa-apa itu jangan berprasangka buruk. Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet, ulama ditangkap. Ulama apa? Kriminal itu yang ditangkap itu. Setidaknya hingga hari ini ada 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Barat, di mana 25 orang saksi ini merupakan anggota ataupun yang mendengarkan secara langsung ceramah Bahar bin Smith, tepatnya di Kabupaten Bandung. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Aku ulama nggak pernah ditangkap, aku nggak teroris, nggak kriminal. Kecuali kalau besok jadi kriminal, kamu sendiri yang harus nangkap kan. Pernyataan Bahar bin Smith kembali menuai sorotan. Pasalnya dalam sebuah ceramah, ia menyindir Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Bahar menuding Dudung tak turun tangan membantu para korban erupsi Gunung Semeru. Bahkan ia membandingkan Dudung dengan anggota-anggota FPI yang membantu para korban erupsi. Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Pakai bahasa Indonesia aja. Benar-benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah loh. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Sekarang kita bandingkan. Dulu Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci itu adalah fiksi atau khayalan. Kitab suci itu adalah fiksi. Lalu gerombolan yang menuduh Jenderal Dudung menghina Islam mati-matian ngebela Rocky Gerung dengan argumen Rocky Gerung kan hanya menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran, maka Rocky Gerung tidak menghina Islam. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Pesantren sembilan, saya percaya energi ini akan mempersatukan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet dase. Jadi jelas bedanya ya. Jenderal Dudung menyebut Tuhan, tidak spesifik menyebut Allah. Mereka anggap menghina Islam. Rocky Gerung menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Mereka anggap tidak menghina Islam. Bangsat kan?
Jadi siapa yang menghina Islam, siapa yang tidak menghina Islam, itu suka-suka mereka aja. Kalau kawan, kawan tidak menghina Islam. Tapi kalau bukan kawan, situ menghina Islam. Pasal penistaan agama mereka gunakan untuk mempersekusi lawan politik saja. Dan itulah alasannya kenapa saya bilang mereka itu gerombolan bajingan. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Wih kok, wong dia itu orang ateis kok, malaikatnya bingung. Lihat tuh, ada stabilonya, banyak. ada positnya, berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya, yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor, yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam. Sebelumnya waktu itu Bahar Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Siber Indonesia karena ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Dia juga didesak untuk meminta maaf. Meski demikian, Habib Bahar mengaku tak gentar. Bahar pun dilaporkan ke polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Ya begitulah dia. Nah, ini juga begini. Saya dengar udah dilaporkan ke polisi. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantikmas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran. Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Saya mohon kepada semua kita lah, hati-hati, mulutmu harimaumu. Itu Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Dia ini pemilik pesantren tapi kelakuannya jauh dari kedamaian. Dia mendirikan dan memimpin Majelis Pembela Rasulullah sejak tahun 2007. Ada bully, ada nyinyiri, ada provokasi dalam pengajian itu untuk membenci. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Negara tidak boleh kalah. Saat ini total keseluruhan saksi kasus Bahar bin Smith menjadi 50 orang dengan 2 alat bukti lain sebagai pendukung. Saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung ya dia pelaku kezaliman, ya itu aja ribet amat. Pemanggilan Bahar bin Smith merupakan buntut video ceramahnya tentang Jenderal Dudung yang viral di media sosial. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Saya Muslim, kamu juga Muslim. Anda sebagai ulama, tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh, Bang? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh. Sebelumnya ada 2 laporan polisi di wilayah berbeda terkait dugaan pidana yang dilakukan Bahar Smith. Selain di Polda Jawa Barat, Bahar juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Barang bukti yang berhasil kami sita bertambah dari klaster PKP Garut 1 item, yaitu berbentuk handphone, dan dari klaster Bandung 1 item flash disk. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Rumah kediaman Bahar Smith digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 4 barang bukti untuk disita.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Desember 2021. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 21 saksi ahli dan 31 saksi atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, penyidik lantas menaikkan kasus Bahar Smith ke tingkat penyidikan. Penyidik juga memeriksa 21 ahli dan 31 saksi biasa. Atas itulah naik ke penyidikan, ujar Ramadan.